Selamat datang saudaraku yang terkasih, jiwa terpilih. Selamat datang kembali di channel Dunia Tak Terbatas. Terima kasih telah mendukung kami sejauh ini. Sungguh tanpa dukungan kalian, perjalanan ini tidak akan berarti. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Ini sangat berarti bagi kami dan akan membantu lebih banyak orang menemukan perjalanan spiritual ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dalam dan penuh makna. Melangkah ke dalam ketidakpastian, pencarian Tuhan yang tak terhingga. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari Tuhan di luar diri, tetapi lebih kepada pencarian diri kita sendiri dan pemahaman kita tentang Tuhan yang lebih dalam. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang tak terhingga, yang melampaui batas waktu dan ruang. Pernahkah kalian merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup kalian? Atau mungkin kalian merasa seperti sedang berjalan dalam kegelapan tanpa tahu arah yang jelas. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Pencarian Tuhan dimulai dari ketidakpastian dan keraguan. Namun justru dalam ketidakpastian, itulah kita mulai menemukan kekuatan terbesar, yakni kepercayaan pada Tuhan yang tak terbatas. Di video ini, kita akan menjelajahi bagaimana pencarian spiritual itu dimulai, bagaimana kita belajar untuk menerima ketidakpastian, dan bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan ada dalam setiap langkah perjalanan kita. Tidak ada jawaban instan atau formula yang mudah, tetapi percayalah, perjalanan ini adalah proses yang membimbing kita menuju kedamaian yang lebih dalam. Tonton video ini hingga akhir, karena kami yakin setelah kalian menyaksikan perjalanan ini, kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan pencarian Tuhan yang tidak pernah berakhir. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan kalian, dan mari kita mulai bersama-sama melangkah ke dalam ketidakpastian ini. Jangan lewatkan setiap bagian dari video ini, karena di setiap babak kalian akan menemukan pemahaman yang lebih dalam, dan mungkin menemukan bagian dari diri kalian yang belum kalian sadari. Mari kita mulai perjalanan ini dan berjalan bersama-sama untuk memahami bahwa pencarian Tuhan itu tak terhingga, dan Dia selalu ada, bahkan dalam ketidakpastian. Perjalanan menuju Tuhan sering dimulai dengan satu hal yang tak terhindarkan, kegelapan. Bukan kegelapan fisik, tetapi kegelapan dalam jiwa kita. Kegelapan yang datang dari ketidakpastian, keraguan, dan kebingungan. Saat kita berada dalam fase ini, dunia di sekitar kita terasa kabur, seperti berjalan di tengah kabut tebal yang tak memungkinkan kita melihat tujuan. Kita merasa seolah-olah hidup ini tidak memiliki arah yang jelas, atau bahkan tidak tahu lagi apa yang harus kita cari. Pada titik ini mungkin kita bertanya, apa tujuan hidup ini? Atau, mengapa saya merasa begitu kosong, meski punya banyak hal di luar sana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri setiap orang yang berada dalam kegelapan pencarian. Ketika semuanya terasa tidak pasti dan kita tidak tahu lagi apa yang sesungguhnya kita inginkan, inilah saatnya untuk memulai perjalanan ini. Menghadapi ketidakpastian ini adalah langkah pertama. Ketidakpastian adalah teman pertama dalam pencarian spiritual kita. Ini adalah pintu yang mengarah pada kebesaran yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketidakpastian bukanlah musuh, tetapi adalah panggilan untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam. Dalam ketidakpastian ini kita menemukan ruang untuk bertumbuh. Namun kita seringkali terlalu takut untuk melangkah. Karena kegelapan ini menantang kita untuk melepaskan keyakinan lama yang sudah terlalu lama kita pegang erat-erat. Di tengah kegelapan, kita juga dihadapkan pada keraguan. Mungkin kita bertanya, apakah pencarian ini bahkan ada gunanya? Apakah Tuhan benar-benar ada? Ataukah kita hanya mengejar sesuatu yang tak terlihat, yang hanya ada dalam imajinasi kita? Keraguan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan ini. Ia bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi justru harus kita hadapi. Keraguan adalah alat yang bisa mengarahkan kita untuk menggali lebih dalam, untuk mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri. Dan mungkin kita merasa seolah-olah tidak ada petunjuk di luar sana yang bisa membantu. Semua hal yang kita coba untuk cari tak kunjung memberi jawaban. Itulah mengapa perjalanan ini yang dimulai dengan ketidaktahuan adalah sebuah perjalanan yang sangat pribadi dan mendalam.
Ini adalah perjalanan yang hanya bisa kita tempuh seorang diri, meskipun kita terkadang merasa ingin menyerah atau kembali ke zona nyaman kita. Namun di balik ketidakpastian dan keraguan inilah, Tuhan mulai berbicara kepada kita lewat perasaan hati yang halus, lewat pengalaman yang tak terduga, yang akan membuka mata kita sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, perjalanan ini dimulai dari titik yang paling sederhana, ketidaktahuan. Kita tidak tahu apa yang akan kita temui atau kemana kita akan dibawa. Tapi dengan setiap langkah kecil, dengan setiap keraguan yang kita hadapi, kita mulai menemukan cahaya kecil yang akan membawa kita menuju pemahaman yang lebih besar tentang Tuhan. Setelah melangkah dalam kegelapan dan keraguan, kita sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Kehampaan. Ini adalah rasa kosong yang datang tiba-tiba, meskipun kita memiliki segala yang kita butuhkan secara fisik, pekerjaan, keluarga, teman, bahkan materi yang cukup. Tapi, meski semua itu ada, kita tetap merasa ada sesuatu yang kurang, ada ruang dalam hati yang tak terisi. Kehampaan ini sering datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin dimulai dari rasa jenuh dengan rutinitas yang terasa monoton, atau perasaan bahwa hidup ini sekadar berputar tanpa tujuan yang jelas. Pada titik ini, kita mulai merasa seperti ada kekosongan yang tak bisa kita isi dengan apapun di dunia ini. Uang, pekerjaan, hubungan, semua hal ini tampaknya tidak cukup. Ada kekosongan yang lebih dalam, sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kita merasakan kehampaan ini, itulah saat yang tepat untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini semua? Apa yang sebenarnya saya cari? Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai mencari jawaban, mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari segala yang kita ketahui. Inilah saat pencarian Tuhan dimulai. Kesadaran akan keterbatasan manusia adalah kunci dari pencarian ini. Kita mulai menyadari bahwa kita hanya manusia biasa, dengan segala keterbatasannya. Kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai segala yang kita inginkan di dunia ini, tetapi tetap saja ada rasa kosong yang tak bisa terisi. Pencarian kita akhirnya berfokus pada mencari sesuatu yang lebih dari sekadar materi atau pencapaian duniawi. Sesuatu yang lebih mendalam, lebih abadi, yang tak tergoyahkan oleh waktu dan keadaan. Pencarian Tuhan dimulai sebagai jawaban atas kehampaan ini. Kita mencari Tuhan bukan karena kita ingin merasa lebih baik atau lebih puas, tetapi karena kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang bisa mengisi kekosongan itu. Tuhan menjadi jawaban dari kerinduan jiwa kita, jawaban yang tak terungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dalam keheningan hati. Tuhan hadir sebagai sumber dari segala kehidupan, sebagai buah yang memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Pencarian kita menjadi pencarian yang lebih dalam dari sekadar mencari jawaban atas pertanyaan hidup, tetapi juga pencarian untuk menemukan kedamaian batin yang sejati. Kita mencari Tuhan karena kita tahu bahwa hanya dengan menemukannya, kita bisa mengisi kekosongan itu. Bukan dengan hal-hal duniawi, tetapi dengan kedamaian yang datang dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak terhingga. Pada titik inilah, pencarian kita menjadi lebih dari sekadar pencarian jawaban. Ini menjadi pencarian untuk menemukan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detik kehidupan kita. Tuhan bukan hanya konsep yang jauh di luar sana, tetapi sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, yang menunggu untuk ditemukan. Dan pencarian ini, yang dimulai dengan kehampaan, akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Pencarian spiritual yang sesungguhnya dimulai dari tempat yang paling dekat dengan diri kita, dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Seringkali kita terjebak dalam pencarian di luar diri, mencari Tuhan melalui gereja, masjid, kuil, atau tempat ibadah lainnya, berharap menemukan jawaban yang jelas. Namun sebenarnya Tuhan tidak hanya dapat ditemukan di luar sana,
tetapi juga ada dalam diri kita sendiri, dalam keheningan hati yang terjaga, dan dalam pikiran yang terbuka. Pencarian ini bukanlah perjalanan menuju tempat tertentu, melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri, ke dalam kedalaman batin kita yang tersembunyi. Ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan ada dalam diri kita mulai belajar untuk mendengarkan suara hati yang lebih halus. Seringkali kita terlalu sibuk dengan dunia luar, dengan pekerjaan, rutinitas, atau bahkan gangguan-gangguan teknologi yang menyita perhatian kita. Akibatnya, kita lupa untuk mendengar suara batin yang sedang berbicara, yang sesungguhnya mengarahkan kita pada kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Proses introspeksi adalah langkah pertama menuju pemahaman ini. Introspeksi adalah sebuah refleksi dalam diri, di mana kita merenungkan kehidupan kita, bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya kita cari, dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ini adalah waktu untuk melepaskan ego dan melihat diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saat kita merenung, kita mulai menyadari banyak hal tentang diri kita yang sebelumnya tak terlihat. Kita mungkin mulai merasakan kekuatan atau kelemahan yang tersembunyi dalam diri kita, atau bahkan menemukan ketakutan dan kecemasan yang selama ini kita hindari. Dengan setiap momen introspeksi, kita membuka diri untuk mendengar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan secara bersamaan tentang Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan berbicara melalui perasaan, melalui intuisi, dan dalam keheningan hati yang penuh. Dalam momen-momen keheningan itulah, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu ada, selalu hadir dalam setiap detik hidup kita, dalam setiap langkah yang kita ambil. Meditasi dan refleksi adalah alat yang sangat berguna untuk membantu kita mencapai keheningan tersebut. Meditasi memungkinkan kita untuk menenangkan pikiran, melepaskan segala kegelisahan dan kebisingan dalam kepala kita, sehingga kita dapat lebih fokus pada kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dalam meditasi, kita belajar untuk duduk dalam keheningan, melepaskan segala ekspektasi, dan hanya merasakan. Kita tidak mencari jawaban atau hasil yang cepat, tetapi belajar untuk menerima apapun yang muncul dalam batin kita dengan penuh rasa syukur. Melalui meditasi, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam diri kita. Ketika pikiran kita tenang, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang lembut, yang tak terburu-buru, yang tidak menghakimi. Tuhan dalam meditasi bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang begitu dekat, begitu dalam, ada dalam setiap hembusan napas kita. Ini adalah pengalaman yang mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Pada akhirnya, pencarian Tuhan tidak hanya menjadi pencarian untuk menemukannya di luar diri kita, tetapi juga untuk menemukannya di dalam diri kita. Setiap perasaan, setiap gerak hati, setiap pikiran yang muncul dalam diri kita adalah bagian darinya. Kita hanya perlu membuka mata batin kita untuk melihatnya, mendengarkannya, dan merasakannya dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagai manusia, kita sering ingin melihat jalan yang jelas, yang terarah, yang pasti. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ingin melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Namun, jalan menuju Tuhan seringkali bukanlah jalan yang terlihat dengan jelas. Tidak seperti jalan raya yang sudah dipetakan dan terstruktur dengan rapi. Jalan menuju Tuhan adalah jalan yang penuh dengan misteri. Jalan yang tak terlihat, yang hanya dapat kita tempuh dengan rasa percaya dan keyakinan. Menyadari bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah atau jelas adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Seringkali kita merasa terjebak dalam kebingungan atau bahkan dalam keputusasaan karena kita tidak tahu kemana kita akan pergi atau bagaimana kita akan sampai di sana. Jalan menuju Tuhan seringkali penuh dengan keraguan, kegelisahan, dan konflik internal. Kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar berada di jalur yang tepat, atau apakah kita hanya mengikuti jalan yang penuh dengan ilusi? Saat kita menghadapi kesulitan dalam perjalanan ini, kita mulai merasakan ketakutan. Ketakutan akan ketidakpastian, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan tidak pernah menemukan apa yang kita cari.
Ini adalah bagian dari perjalanan, bagian dari jalan yang tidak terlihat. Keraguan dan kegelisahan adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Dalam ketidakpastian itulah, kita diajak untuk lebih mempercayai takdir, untuk lebih percaya bahwa meskipun kita tidak dapat melihat tujuannya dengan jelas, Tuhan selalu ada di sana, membimbing kita dengan cara yang tak terlihat. Pencarian Tuhan memang seringkali membuat kita merasa bingung dan lelah. Kita mungkin merasa terombang-ambing antara berbagai pilihan, antara berbagai jalan yang ada di depan kita. Terkadang kita merasa bingung, bertanya-tanya apakah kita benar-benar tahu apa yang kita cari. Namun justru dalam keraguan dan kegelisahan, itulah kita mulai belajar untuk menyerahkan diri pada takdir yang lebih besar, pada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Ini adalah langkah pertama dalam menyerahkan kontrol, dalam melepaskan rasa takut kita, dan mempercayakan perjalanan kita kepada Tuhan. Mengalami kegelisahan dan keraguan bukan berarti kita telah kehilangan arah. Justru itu adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam proses penyucian batin. Kita diuji untuk tidak hanya mencari Tuhan ketika segalanya terasa mudah, tetapi juga untuk tetap bertahan dan mencarinya meskipun jalan tampak penuh dengan rintangan. Kita mulai belajar untuk menerima bahwa jalan ini bukanlah jalan yang harus kita pahami dengan akal pikiran kita, tetapi jalan yang harus kita ikuti dengan hati yang penuh kepercayaan. Jalan yang tidak terlihat mengajarkan kita untuk mempercayai kehadiran Tuhan dalam setiap momen kehidupan. Meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata fisik, Tuhan bekerja melalui banyak cara yang tidak kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menyerahkan diri pada takdir yang lebih besar, meskipun kita tidak tahu bagaimana jalan ini akan berakhir. Tuhan membawa kita melewati setiap langkah, setiap keraguan, setiap kegelisahan, menuju tujuan yang tak terlihat namun pasti. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa meskipun jalan menuju Tuhan tampak penuh ketidakpastian, jalan itu sebenarnya sudah ditentukan. Kita hanya perlu percaya, melangkah dengan hati terbuka, dan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Tuhan selalu ada, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya, bahkan ketika jalan tampak gelap dan tidak pasti. Kita hanya perlu terus melangkah, dan dalam setiap langkah itulah kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita berjalan di alam, melihat pepohonan yang tinggi menjulang, mendengar suara angin berbisik di antara dedaunan, atau hanya melihat matahari terbenam di ufuk barat, kita sebenarnya sedang mengamati ciptaan Tuhan. Alam semesta, dengan segala keindahannya, adalah cerminan dari kebesarannya. Setiap ciptaan yang ada di dunia ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil, membawa tanda-tanda dari Tuhan. Setiap detail, dari pohon yang rimbun hingga debu yang berterbangan, menyimpan makna dan tujuan yang lebih besar daripada yang kita sadari. Melihat Tuhan melalui ciptaannya adalah cara yang sangat mendalam untuk merasakan kehadirannya. Keindahan alam bukan hanya sebuah pemandangan yang menyegarkan mata, tetapi juga sebuah pesan tentang keharmonisan dan keteraturan yang Tuhan ciptakan. Alam mengajarkan kita tentang keseimbangan, tentang bagaimana segala sesuatu saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dalam alam, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hukum-hukum alam yang sempurna, menciptakan siklus kehidupan yang terus berputar, memberi kita waktu untuk beregenerasi, dan mengajarkan kita tentang kehidupan dan kematian. Tuhan hadir dalam setiap inci ciptaannya, dalam gemericik air yang mengalir, dalam desiran angin yang berhembus, bahkan dalam senyuman seseorang yang kita temui. Alam semesta ini bukan hanya sekadar ruang yang kita huni, tetapi juga adalah ruang sakral yang penuh dengan tanda-tanda Tuhan. Setiap bintang yang berkelip di langit malam, setiap bulan yang terbit dengan tenang, adalah pengingat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan kasih yang tak terhingga. Melalui alam, kita belajar untuk melihat Tuhan tidak hanya sebagai sosok yang jauh di atas sana, tetapi juga yang dekat, yang ada dalam segala hal yang kita lihat dan rasakan. Ketika kita belajar untuk memperhatikan keindahan alam, kita mulai merasakan kedekatan Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Setiap detik yang kita habiskan dalam alam adalah kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan,
untuk merenungkan kebesarannya, dan untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari ciptaannya yang tak terpisahkan. Pencarian kita akan Tuhan tidak lagi terbatas pada pencarian spiritual yang abstrak atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Pencarian kita menjadi lebih dalam dan lebih nyata ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala hal yang ada di sekitar kita. Setiap momen kehidupan, setiap pertemuan, setiap perjalanan adalah kesempatan untuk merasakan kedekatan Tuhan. Alam mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Kita hanya perlu membuka mata hati kita untuk melihat dan merasakannya. Seiring perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, kita mulai menyadari satu hal yang sangat mendalam, bahwa Tuhan adalah cinta itu sendiri. Tuhan bukan hanya yang menciptakan dunia ini, tetapi juga adalah cinta yang mengalir dalam setiap kehidupan. Cintanya adalah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala bentuk kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang. Sebagai makhluk ciptaannya, kita diberi kemampuan untuk mencintai, tetapi seringkali kita lupa bahwa cinta sejati adalah cerminan dari kasih Tuhan itu sendiri. Mengenali Tuhan melalui cinta adalah pengalaman yang sangat mendalam. Setiap kali kita mencintai dengan tulus, kita mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan bukan hanya terbatas pada keluarga atau teman-teman kita, tetapi juga pada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaannya. Kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat, yang tidak mengharapkan balasan, yang mengalir dengan penuh kebaikan tanpa membedakan siapa yang menerimanya. Melalui cinta, kita belajar untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Kita mulai menyadari bahwa setiap bentuk kasih yang kita berikan adalah cara kita menyatu dengan Tuhan. Ketika kita mencintai tanpa syarat, seperti kasih Tuhan yang diberikan kepada umatnya, kita mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Cinta bukan hanya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, tetapi juga cara kita merasakan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap pelukan hangat, dalam setiap kata-kata baik yang kita ucapkan, dalam setiap kebaikan yang kita tunjukkan, kita merasakan bahwa kita adalah saluran kasih Tuhan. Momen-momen ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan melalui cinta adalah saat-saat yang mendalam dan transformatif. Dalam momen-momen ini, kita merasakan penyatuan dengan Tuhan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Cinta menjadi jalan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi cinta kepada orang lain, kita bukan hanya memberi sesuatu, tetapi kita juga menerima cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Cinta menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yang membawa kita lebih dekat kepadanya, mengajarkan kita untuk lebih memahami kasih yang lebih besar dari segala sesuatu. Kasih Tuhan yang tanpa syarat mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri dan orang lain dengan cara yang lebih dalam. Kita belajar untuk melepaskan ego, untuk tidak menghakimi, dan untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam diri kita sendiri dan orang lain. Dalam proses ini, kita mulai melihat bahwa cinta adalah kekuatan yang menyatukan kita dengan Tuhan. Cinta adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita, dan cara kita menyatu dengannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan belajar untuk mencintai tanpa syarat, kita semakin memahami bahwa Tuhan adalah cinta yang mengalir di dalam diri kita, di dalam setiap momen kehidupan. Kita menjadi lebih peka terhadap kehadirannya dalam setiap hubungan yang kita jalani, dalam setiap tindakan kasih yang kita berikan, dan dalam setiap perasaan yang kita rasakan. Cinta adalah pintu menuju penyatuan dengan Tuhan, dan semakin kita membuka hati kita untuk memberi dan menerima cinta, semakin kita merasakan kedekatan Tuhan yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih transformatif. Penyatuan dengan Tuhan melalui cinta membawa kita ke pemahaman yang lebih besar tentang siapa kita dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap momen cinta, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kasih Tuhan yang tak terhingga, dan bahwa tujuan kita adalah untuk mencintai dan melayani sesama, seperti Tuhan yang telah mencintai kita. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita mencerminkan Tuhan dalam diri kita dan dalam hidup kita.
dan kita merasakan kedekatannya yang tak terpisahkan dalam setiap detik kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, suara yang berisyak, dan informasi yang terus-menerus mengalir, kita seringkali lupa untuk mendengarkan keheningan. Namun keheningan adalah salah satu cara yang paling dalam untuk merasakan dan mengerti Tuhan. Kita terbiasa mencari jawaban dalam kata-kata, dalam diskusi, atau dalam pemikiran kita yang terus berputar, tetapi Tuhan sering berbicara melalui keheningan, melalui ruang kosong yang memberi kita kesempatan untuk merasakan keberadaannya. Keheningan bukanlah kebosanan atau kekosongan. Sebaliknya, keheningan adalah ruang yang penuh dengan potensi dan makna. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita membuka diri untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Tuhan tidak selalu berbicara dengan kata-kata yang jelas atau dengan suara keras. Seringkali, Dia berbicara dalam keheningan, dalam kedamaian yang menyelimuti jiwa kita. Keheningan ini memberikan kita kesempatan untuk merasakan kehadirannya tanpa gangguan, tanpa pemikiran yang membingungkan, tanpa keraguan yang menggoyahkan. Dalam keheningan, kita belajar untuk mendengarkan suara hati yang paling dalam. Tuhan berbicara dalam diam, dalam keheningan yang murni, yang tidak membutuhkan kata-kata untuk dipahami. Ketika kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai merenung dalam, kita menemukan bahwa keheningan itu sendiri adalah jawaban. Di dalam ketenangan hati, kita merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi yang benar-benar kita rasakan dalam setiap serat diri kita. Keheningan mengungkapkan segalanya, karena di dalam keheningan itulah kita bisa melihat lebih jelas, merasakan lebih dalam, dan mengerti dengan lebih bijaksana. Tuhan tidak terbatas pada kata-kata atau pemahaman kita yang terbatas. Tuhan lebih besar dari itu. Dia hadir dalam setiap detik keheningan yang kita rasakan. Dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap detik waktu yang berjalan tanpa suara, kita dipenuhi dengan kedamaian yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Seringkali kita merasa terjebak dalam kebisingan hidup, tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau bagaimana menemukan kedamaian. Namun ketika kita memberi diri kita izin untuk diam, kita mulai merasakan kedekatan Tuhan yang tak terucapkan. Kita belajar untuk tidak takut pada kesunyian, tetapi untuk merangkulnya sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Dalam keheningan itulah Tuhan mengungkapkan rahasia terdalamnya kepada kita. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam pengalaman yang lebih dalam dari yang bisa dijelaskan. Keheningan adalah tempat di mana kita bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan, di mana segala kebingungan, kecemasan, dan keraguan menghilang, digantikan dengan kedamaian yang hanya dapat diberikan olehnya. Melalui keheningan, kita diajak untuk mempercayai bahwa Tuhan ada di setiap momen, di setiap detik kehidupan kita, bahkan dalam kesunyian yang kita alami. Pencarian Tuhan adalah perjalanan seumur hidup yang tidak pernah benar-benar berakhir. Ini bukanlah sebuah perjalanan yang bisa kita selesaikan atau temukan jawabannya dalam waktu singkat. Sebaliknya, pencarian ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan pemahaman kita yang lebih dalam. Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa kita tangkap atau kuasai dengan akal pikiran kita yang terbatas. Dia adalah kekuatan yang tak terhingga, yang melampaui segala pemahaman kita. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah sepenuhnya menemukan Tuhan dalam pengertian yang sempurna dan final. Sebab Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia yang terbatas. Kita bisa merasakan kedekatannya, kita bisa mengalami kehadirannya dalam berbagai bentuk, tetapi Tuhan tetap tak terjangkau oleh batas-batas pikiran kita. Dia lebih besar dari yang bisa kita bayangkan, lebih luas dari segala ruang yang bisa kita ukur. Pencarian ini bukanlah pencarian untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi pencarian untuk memahami bahwa Tuhan ada dalam setiap momen, dalam setiap langkah hidup kita. Setiap pengalaman yang kita alami, baik itu suka maupun duka, merupakan bagian dari perjalanan kita
menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Pencarian ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita tidak akan pernah memiliki semua jawaban, dan bahwa itu adalah bagian dari keindahan pencarian itu sendiri. Dalam pencarian ini, kita belajar untuk menerima ketidakpastian, untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu terjawab. Namun kita juga belajar bahwa pencarian itu sendiri adalah suatu bentuk kedekatan dengan Tuhan. Pencarian ini adalah cara kita membuka hati kita, cara kita menjadi lebih terbuka untuk menerima kasih-Nya. Dalam setiap pencarian, kita semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Tuhan sebenarnya. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya memahaminya. Pencarian ini adalah proses yang penuh dengan pembelajaran, bukan tujuan yang harus dicapai. Kita berjalan melalui hidup ini dengan segala ketidakpastian dan misterinya, mencari Tuhan dalam setiap detik dan setiap pengalaman. Dalam pencarian kita belajar untuk lebih mencintai, lebih menerima, dan lebih terbuka untuk mengalami Tuhan dalam bentuk yang tak terduga. Kita belajar bahwa Tuhan ada dalam segala hal, dalam momen kebahagiaan, dalam kesedihan, dalam keraguan, dan dalam ketenangan. Penerimaan bahwa pencarian ini adalah proses, bukan tujuan yang pasti, membantu kita untuk hidup lebih damai dan penuh pengertian. Ketika kita menerima bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya menguasai pemahaman tentang Tuhan, kita mulai hidup dengan lebih bijaksana. Kita mulai memahami bahwa hidup itu adalah tentang perjalanan, bukan tentang mencapai akhir. Dalam perjalanan ini, kita bertumbuh, kita berubah, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan meskipun kita tidak bisa melihat keseluruhan gambaran, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada, selalu membimbing kita, dan selalu menemani kita dalam setiap langkah pencarian ini. Pada akhirnya pencarian kita akan Tuhan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, dan tentang kasih Tuhan yang tak terhingga. Dan meskipun kita tidak akan pernah sepenuhnya menemukan jawaban akhir, perjalanan itu sendiri, proses pencarian dan pertumbuhan, adalah hadiah yang tak ternilai. Ketika kita melanjutkan perjalanan pencarian kita mulai merasakan pengalaman yang jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya kita kenal. Pencarian ini membawa kita melampaui batas-batas fisik dan mental kita, membawa kita ke dalam dimensi yang lebih tinggi dan transendental. Dalam momen-momen tersebut, kita merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar diri kita sendiri, sebuah pengalaman spiritual yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun begitu nyata dan murni. Kita menyadari bahwa pencarian kita bukan hanya tentang menemukan Tuhan di luar diri, tetapi untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Transendensi dalam konteks ini bukan berarti melarikan diri dari dunia ini, melainkan sebuah pemahaman yang lebih dalam bahwa kita semua terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, dengan Sang Pencipta. Kita adalah ciptaannya, bagian dari seluruh alam semesta yang luas dan penuh misteri. Setiap makhluk hidup, setiap benda yang ada, bahkan setiap peristiwa dalam hidup kita adalah manifestasi dari Tuhan yang tidak terpisahkan. Ketika kita mengalami transendensi ini, kita mulai merasakan bahwa Tuhan bukan hanya ada di luar kita, tetapi juga ada dalam diri kita. Tuhan adalah bagian dari setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap sel tubuh kita, dalam setiap pikiran dan perasaan kita. Pengalaman transendental ini adalah momen di mana kita mulai melepaskan ego dan keterbatasan kita sebagai individu, dan mulai merasakan penyatuan dengan alam semesta. Kedamaian batin yang kita rasakan bukan lagi berasal dari luar diri kita, tetapi dari dalam, dari pengertian bahwa kita adalah satu dengan Tuhan. Kita tidak lagi merasa terpisah atau terisolasi, tetapi merasakan hubungan yang mendalam dengan segala sesuatu di sekitar kita. Penyatuan ini adalah puncak dari perjalanan spiritual kita, di mana kita menyadari bahwa tidak ada pemisahan antara diri kita dan Tuhan. Tuhan bukan hanya yang ada di langit atau di tempat yang jauh, tetapi Dia ada dalam diri kita, dalam setiap momen kehidupan kita. Pada titik ini, pencarian kita bertransformasi. Kita tidak lagi mencari di luar diri, karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah ada di dalam diri kita sejak awal.
Pencarian ini membawa kita kembali kepada diri kita sendiri, kepada hakikat sejati kita yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Kedamaian batin yang sejati datang ketika kita menerima penyatuan ini, ketika kita merasakan bahwa kita adalah bagian dari kasih Tuhan yang tak terhingga. Pencarian kita akhirnya membawa kita pada pemahaman bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari Tuhan, karena Dia selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita. Pada akhirnya, pencarian kita berakhir dalam kesadaran yang paling mendalam, bahwa Tuhan tidak hanya ada di luar sana, tetapi ada dalam setiap detik kehidupan kita. Tuhan ada dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap gerakan tubuh kita, dalam setiap pikiran yang muncul, dalam setiap perasaan yang kita alami. Dalam setiap momen kehidupan kita, Tuhan hadir, selalu menyertai dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Keberadaan Tuhan tidak terpisah dari diri kita, tetapi adalah bagian integral dari diri kita yang sejati. Pencarian kita menjadi lebih sederhana karena kita menyadari bahwa tidak ada tempat di dunia ini di mana Tuhan tidak hadir. Kita tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, karena Dia sudah ada dalam setiap aspek hidup kita. Dalam momen yang penuh sukacita maupun dalam kesedihan yang mendalam, kita hanya perlu membuka mata hati kita dan merasakannya. Ketika kita berhenti mencari di luar diri kita dan mulai memperhatikan setiap detik yang kita jalani, kita mulai merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada. Tuhan tidak terpisah dari gerak, kata, dan pikiran kita. Dia ada dalam setiap detik, setiap nafas yang kita hirup, dan setiap langkah yang kita ambil. Penerimaan ini adalah puncak dari pencarian spiritual kita. Kita menyadari bahwa pencarian sejati adalah kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia adalah bagian dari diri kita, dari hati kita yang paling dalam. Kita hanya perlu membuka diri untuk merasakan kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Ketika kita berada dalam kesadaran ini, kita tidak merasa terpisah atau mencari-cari lagi. Kita merasa utuh, merasa lengkap, karena kita tahu bahwa Tuhan ada dalam segala hal yang kita alami. Proses pencarian ini membawa kita kepada pemahaman bahwa tujuan hidup bukanlah untuk mencapai sesuatu yang jauh atau tak terjangkau, tetapi untuk menyadari bahwa Tuhan sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Kehadirannya ada dalam setiap nafas yang kita ambil, dalam setiap perasaan yang kita alami, dan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Tuhan tidak terpisah dari kita, dan kita tidak terpisah darinya. Penyatuan ini adalah kedamaian yang tak terungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang terasa begitu mendalam dalam hati. Pencarian kita akan Tuhan adalah sebuah perjalanan yang tidak berujung, sebuah perjalanan yang tak terhingga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang Tuhan, namun kita tahu bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya menemukan Tuhan, karena Dia adalah yang tak terjangkau oleh akal dan kata-kata kita. Namun dalam perjalanan ini, kita belajar untuk melihat Tuhan tidak hanya sebagai sosok yang jauh di luar sana, tetapi sebagai bagian dari setiap momen, setiap detik kehidupan kita. Pencarian ini adalah tentang membuka hati kita, menyadari bahwa Tuhan ada dalam setiap nafas kita, dalam setiap cinta yang kita berikan, dan dalam setiap keheningan yang kita rasakan. Tuhan tidak terpisah dari kita, tetapi ada dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dan dalam setiap kebahagiaan yang kita nikmati. Dalam pencarian ini, kita tidak hanya menemukan Tuhan, tetapi kita juga menemukan diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang penuh dengan kasih dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Pada akhirnya, pencarian sejati bukanlah tentang tujuan yang harus dicapai, tetapi tentang kesadaran bahwa kita sudah terhubung dengan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kita tidak perlu lagi mencari di luar, karena Tuhan selalu ada dalam diri kita, dalam setiap momen kehidupan kita. Penyatuan dengan Tuhan adalah kedamaian yang datang ketika kita menerima bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Dan ketika kita menyadari ini, kita menemukan kedamaian yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh dunia ini.